Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabu Siliwangi berasal dari Kawali Galuh yang sekarang menjadi Ciamis. Prabu Siliwangi adalah seorang raja yang sakti mandraguna dan sangat bijaksana. Prabu Siliwangi mempunyai nama asli yaitu Dewata Prana Sri Paduka Maharaja Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi menjadi raja di Pajajaran mulai tahun 1482 hingga 1521 Masehi. Dan Pajajaran adalah kerajaan Hindu. Kerajaan Pajajaran di masa kepemimpinan Prabu Siliwangi adalah kerajaan yang sangat makmur karena Prabu Siliwangi memimpin kerajaannya dengan sangat bijaksana dan rakyatnya dibebaskan dari segala pajak dan upeti. Jadi kerajaan Pajajaran mencapai puncak keemasannya pada masa kepemimpinan Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi adalah putra Dewa Niskala, sedangkan Dewa Niskala adalah putra Niskalawastu Kencana yang memimpin dan membangun kerajaan Sunda Galuh pada tahun 1348 sampai 1475 Masehi. Jadi Prabu Siliwangi adalah cucu dari Niskalawastu Kencana. Niskalawastu Kencana adalah generasi pertama kerajaan Pajajaran atau Galuh Sunda. Jadi Galuh Sunda berubah namanya menjadi kerajaan Pajajaran setelah Prabu Siliwangi menjadi raja atau pemimpinnya. Jadi Prabu Siliwangi generasi penerus yang ketiga dari kerajaan Galuh Sunda yang terletak di Jawa Barat atau Ciamis. Kata Prabu Siliwangi berasal dari kata silih dan wangi, yang artinya saling berganti atau saling bergantian dan selalu menjunjung adat istiadat serta meneruskan ajaran-ajaran yang sudah ada. Jadi siapapun yang menjadi raja Pajajaran harus meneruskan agama yang sudah ada, yaitu Hindu. Prabu Siliwangi namanya termasyhur di seluruh Nusantara, baik itu kebijakannya atau kesaktiannya, beserta berbagai macam pusakanya. Saking saktinya beliau di seluruh tanah Jawa hingga sangat sulit dicarikan tandingannya. Ilmu Prabu Siliwangi yang sangat terkenal hingga dikenang sampai saat ini adalah ilmu Maung Bodas, yaitu Maung artinya macan atau harimau, sedangkan Bodas artinya putih. Jadi ilmu harimau putih. Di mana ada Prabu Siliwangi, di situ pasti ada harimau putih. Maka sampai sekarang dimanapun ada petilasannya Prabu Siliwangi, pasti ada penunggunya berupa harimau putih. Karena harimau putih adalah peliharaannya Prabu Siliwangi, hingga kemanapun Prabu Siliwangi, harimau itu selalu mengikuti Prabu Siliwangi. Selanjutnya, ilmu yang dimiliki Prabu Siliwangi adalah ilmu pecah raga, yaitu Prabu Siliwangi bisa memecah raganya menjadi lebih dari satu, dan Prabu Siliwangi bisa berada di mana-mana sesuai kehendak hatinya. Walaupun beliau sakti mandraguna, Prabu Siliwangi tidak pernah sombong, karena semboyan beliau adalah semakin berisi maka semakin merunduk. Karena semakin tinggi keilmuan seseorang, maka semakin tinggi ketawaduannya. Kemudian beliau juga mempunyai senjata yang sangat ampuh,
yaitu kujang kembar atau kujang emas. Kujang adalah senjata khas Pajajaran atau Jawa Barat, sedangkan pusaka kujang mempunyai daya guna sebagai perlindungan, baik itu untuk melindungi kerajaan atau pemegangnya. Dan pusaka kujang mempunyai kekuatan gaib yang maha dahsyat. Oleh sebab itulah Prabu Siliwangi sulit dikalahkan oleh lawan-lawannya. Dan Prabu Siliwangi adalah raja yang sangat sulit dicarikan tandingannya di seluruh tanah Jawa. Menurut catatan sejarah, Prabu Siliwangi mempunyai istri 151 orang, tapi istrinya yang paling dikenal oleh masyarakat Nusantara yaitu ada 3. 1. Nyi Ambedkasih atau Rambut Kasih. Nyi Ambedkasih adalah istri yang paling cantik dan paling dikasihi oleh Prabu Siliwangi, yaitu Nyi Ambedkasih adalah ibundanya Dewi Kandita atau Nyi Roro Kidul. Nyi Ambedkasih hilang di tengah hutan. Sedangkan istri yang kedua yaitu Subang Larang. Subang Larang adalah ibundanya Raden Walang Sungsang dan Rara Santang atau Saripah Mutaim, ibunda Sunan Gunung Jati, serta ibundanya Kian Santang. Dan yang ketiga adalah Dewi Ayu Kentring Manik, beliau ibundanya Surawisesa. Nah, itulah ketiga nama istri Siliwangi yang paling terkenal. Prabu Siliwangi adalah raja yang bijaksana. Pada akhirnya beliau pun moksa di Gunung Salak, akan tetapi namanya akan tetap dikenang sepanjang masa. Begitulah cerita Prabu Siliwangi yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.